Kobaran api membakar ruangan lantai bawah gedung A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas 11 Maret Kamis pagi. Sejumlah orang yang sedang rapat di ruang sidang terjebak. Namun mereka akhirnya bisa dievakuasi dengan selamat. Petugas Satuan Unit Pemadam Kebakaran dengan menggunakan 13 unit mobil pemadam langsung meluncur ke lokasi untuk memadamkan api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran berasal dari arus pendek listrik. Nah, di situ itu hanya aula, di dalamnya ada karpet. Ya, karpet saja. Karpet dan di atas itu ada terit ya. Saya tadi sudah masuk di dalamnya dan saya mengucapkan terima kasih karena kesiapsiagaan rekan-rekan dari pemadam. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab pasti serta kerugian akibat kebakaran ini. Tiga orang Nasib naas menimpa 5 petani yang sedang berteduh di gubuk saat berladang di Desa Cibelok, Kecamatan Taman Pemalang, Jawa Tengah. 3 petani tewas dan 2 lainnya luka akibat tersambar petir. Gubuk di tengah sawah. Dari video amatir yang direkam warga, kondisi para korban terkapar di sawah dengan kondisi luka bakar. Usai kejadian, warga dan keluarga langsung mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Itu hujan terjadi petir 2 kali. Ya, atau nggak mikir itu kayaknya jam 4:30-an kayaknya. Mana habis hujan itu kita udah ke TKP. 3 korban tewas sudah dibawa pulang pihak keluarga. Sedangkan 2 lainnya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Al-Islam Pemalang. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Aprilia Putri. Hanya karena berbeda kostum usai menonton pertandingan Timnas Under-19, seorang remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok supporter lainnya. Korban dianiaya dengan menggunakan senjata tajam dan stick golf di depan Stadion Patriot Candrabraga, Bekasi, Jawa Barat. Aksi pengeroyokan ini terekam kamera warga. Beruntung korban bisa diselamatkan oleh para pedagang di sekitar stadion. Akibat pengeroyokan, korban mengalami luka di kepala dan wajah. Sementara usai menganiaya, para pelaku lantas kabur dengan membawa motor korban. Aksi menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP di Medan, Sumatera Utara berakhir ricuh. Masa aksi yang berunjuk rasa di lokasi kegiatan Presiden Joko Widodo dibubarkan paksa oleh petugas. Namun massa tetap bertahan sehingga aksi adu mulut dan saling dorong tak terhindarkan. Massa akhirnya terdesak oleh petugas yang jumlahnya jauh lebih banyak. Unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan agenda kunjungan kerja Presiden di Medan, Sumatera Utara. Rumah warga di Kampung Cibilik, Desa Girilaya, Cipanas, Lebak, Banten ludes terbakar. Warga sempat mendengar adanya suara ledakan keras dari dalam rumah yang diduga berasal dari tabung gas ukuran 3 kg. Diduga tabung gas LPG ini bocor dan menyulut api hingga membuat seluruh rumah hangus terbakar. Lokasi rumah yang sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran membuat pemadaman terhambat. Warga bergotong royong memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kecelakaan yang terjadi antara minibus dan motor terjadi di Jalan Lintas Tebo Bungo, kilometer 02, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi. Minibus yang melaju dari arah Kabupaten Bungo menuju Kabupaten Tebo tidak dapat mengendalikan mobilnya dan langsung menghantam motor yang akan berbelok arah. Kerasnya benturan membuat minibus menghantam tiang lampu jalan dan tersangkut di trotoar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penumpang minibus dan pengendara motor alami luka ringan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit laka lantas Polres Tebo, Jambi. Makin banyak yang masuk. Posisi beliau di teras.
Berarti hari ini diantar ke Polda, Pak ya? Mas pergi. Mas pergi. Ini jangan ya. Nggak usah. Jangan. Ya, ribuan personel polisi masih berada di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur untuk menjemput tersangka pencabulan Muhammad Subhi Azal Sani alias Mas Beki. Negosiasi polisi dengan pemimpin Ponpes yang juga ayah tersangka berlangsung alot. Penangkapan tersangka pencabulan MSA atau Mas Beci diwarnai perlawanan oleh para pendukungnya. Puluhan pendukung pun ditangkap sementara satu anggota kepolisian terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu pemimpin Ponpes Sidikiyah sekaligus ayah tersangka Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti kembali menolak anaknya ditangkap. Padahal sebelumnya ayah tersangka berjanji akan mengantarkan anaknya ke Polda Jawa Timur. Hingga kini polisi yang tiba sejak pagi masih terus bernegosiasi dengan pihak Ponpes. Sekarang kita masih proses melakukan penggeledahan di dalam pondok. Mohon doanya, mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan yang bersangkutan, ya. Karena ini adalah langkah terakhir polisi untuk menyerahkan ke pengadilan. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan belum tentu salah, ya belum tentu benar juga, ya nanti ditentukan di pengadilan. Jadi mohon doanya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan hari ini ya Polda Jawa Timur bisa menangkap yang makin banyak yang masuk. Puluhan pendukung pelaku pencabulan di pesantren Sidikiyah menghalangi penangkapan yang dilakukan polisi. Tidak hanya santri dewasa, santri usia di bawah 12 tahun juga ikut menghalangi penangkapan MSA. Polisi dan Satpol PP terus berupaya masuk ke dalam pesantren Sidikiyah Pelosok. 3 truk disiapkan polisi untuk mengamankan santri yang menghalangi petugas lakukan upaya penangkapan. Puluhan orang langsung diangkut Polres Jombang untuk dilakukan pendataan. Sejak Kamis pagi, ratusan petugas dari Polres Jombang dan Polda Jawa Timur mendatangi pesantren Sidikiyah untuk menangkap MSA, pelaku pencabulan santriwati. Upaya ini dilakukan polisi karena MSA masih bersembunyi di dalam pondok pesantren dan menolak menyerahkan diri. Polisi kembali datang untuk kesekian kalinya sejak pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus,
laporkan. Ya, penjemputan paksa merupakan langkah terakhir polisi untuk mengamankan tersangka sekaligus DPO pencabulan santriwati. Sementara ayah tersangka menjanjikan akan langsung menyerahkan anaknya ke Mapolda Jawa Timur. Berarti hari ini diantar ke Polda Mas Beki. Mas Beki. Ya, karena ini adalah langkah terakhir polisi untuk menyerahkan ke pengadilan. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan belum tentu salah, ya belum tentu benar juga. Ya nanti ditentukan di pengadilan. Jadi mohon doanya rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan hari ini ya Polda Jawa Timur bisa menangkap yang bersangkutan. Saya rasa Polda Jawa Timur sudah cukup lama ya menangani kasus ini secara humanis. Ya kita sudah ingatkan, kita sudah beri masukan kepada keluarga, kepada pengacara yang bersangkutan. Namun bersangkutan bersikukuh belum mau untuk hadir di Polda. Bahkan kita sudah terbitkan DPO hari ini ya, kita melakukan upaya paksa. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait upaya penangkapan MSA pelaku pencabulan di Jombang, Jawa Timur, kami sudah terhubung dengan rekan Oki Arisandi. Oki, bagaimana hingga saat ini proses penjemputan paksa pelaku? Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Hingga sore hari ini, meskipun langit sudah berubah warna menuju lebih gelap, rupanya upaya petugas kepolisian dari aparat gabungan, baik dari Polda Jawa Timur maupun Polres Jombang, belum membuahkan hasil. Yang artinya, hingga sore ini, aparat kepolisian belum bisa berhasil menangkap dan membawa tersangka pencabulan kepada santriwatinya yang berinisial MSAT, yang tidak lain adalah putra dari pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Yang perlu diketahui, April dan juga pemirsa, bahwasannya pasti pemirsa juga bertanya-tanya mengapa proses penjemputan paksa ini berlangsung begitu lama, bahkan dari tadi pagi hingga sore hari ini. Yang perlu diketahui pertama adalah rupanya Pondok Pesantren Sidikiyah ini memiliki banyak sekali simpatisan. Bahkan di siang tadi ketika aparat kepolisian berusaha untuk masuk ke area Pondok Pesantren ini dihalang-halangi oleh sejumlah warga yang merupakan simpatisan dari Pondok Pesantren tersebut. Hasilnya ada sekitar 300 lebih simpatisan Pondok Pesantren Sidikiyah yang kini telah diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke markas Polres Jombang. Dan rupanya yang membuat miris adalah dari ratusan warga yang telah diamankan ke Polres Jombang tersebut, 20 diantaranya adalah masih berstatus sebagai anak-anak. Hal inilah yang membuat Polres Jombang perlu memilah mereka yang kini telah diamankan di Polres Jombang, apakah berstatus sebagai warga sekitar Pondok Pesantren atau justru santri dari Pondok Pesantren Sidikiyah sendiri. Lalu yang kedua adalah yang membuat proses penyisiran ini begitu lama juga dikarenakan tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto, di mana luasan dari area Pondok Pesantren Sidikiyah sendiri ini lebih kurang sekitar 5 hektar dengan banyaknya bangunan dan ruangan-ruangan, terlebih juga ada banyak ruangan-ruangan kosong yang sehingga membuat petugas
perlu melakukan pengecekan satu persatu terhadap ruangan-ruangan tersebut untuk memastikan apakah MSAT ada di dalam ruangan tersebut atau tidak. Hal inilah yang sedikit banyak membuat petugas kepolisian membutuhkan waktu lebih untuk bisa menangkap dan membawa MSAT ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut atas dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap sejumlah santriwati Pondok Pesantren Sidikiyah. Dan meskipun kita ketahui bersama bahwa sang ayah yakni pengasuh Pondok Pesantren dari Sidikiyah ini sendiri sempat melakukan perlindungan kepada sang anak, namun pihak kepolisian menghimbau agar keluarga bisa kooperatif. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, berikut kami sampaikan kepada Anda. Salah satunya tadi yang menghalang-halangi tadi ya. Ya. Sama sukarelawan ya. Jadi relawan dari luar-luar daerah itu kan ada tadi. Total berapa orang tadi? Ada berapa? Masih kita data. Ya masih kita data di Polres. Berapa truk tadi yang dibawa? Yang kita bawa 3 truk. Ya nanti di dalam masih proses ya. Berarti MSA-nya ada di dalam bagaimana? Ya, kita masih berproses di dalam ya. Kita masih memilah-milah mana yang santri di situ, mana yang relawan. Yang relawan ini kita bawa, akan kita periksa di Polres ya. Ya, pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto, di mana pihak kepolisian berharap agar keluarga tersangka, yakni MSAT, bisa dengan secara kooperatif dan lapang dada untuk segera menyerahkan sang anak untuk dilakukan penyelidikan, dan terkait dengan vonis benar atau salah nanti akan lebih lanjut diatur oleh pengadilan negeri. April, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih atas laporannya. Oke, Arisandi melaporkan langsung dari Jombang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, MSA anak Kiai Jombang masuk dalam daftar pencarian orang atas kasus pencabulan belasan santri. Hingga kini tim kepolisian belum berhasil tangkap pelaku. MSA alias Muhammad Subhi Azal Sani telah ditetapkan menjadi tersangka pencabulan santriwati. MSA telah menjadi buron selama 6 bulan dan tim kepolisian terus berusaha menangkap anak Kiai besar Jombang, Mursyid Thorikoh Sidikiyah atau Kiai Muhtar Mukti. MSA lahir dan besar di lingkungan pesantren Jombang. Orang tua korban pencabulan di Pekanbaru Riau menggelar sayembara untuk mencari keberadaan pelaku pencabulan anaknya. Ayo Newsroom segera kembali usai jeda berikut ini.